Ini saya lagi Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Belajar bisnis online gratis video tutorial. Jadi kita di video sebelumnya bicara banyak tentang toko online ya. Kok toko online sampean? Keyword research ya. Keyword research yang awal yang masih bagian pertama. Jadi hari ini saya bakalan jelasin bagian keduanya, yaitu gimana sih caranya ngecek kompetisi. Jadi ini kita masih ada di halaman Google Keyword Tool ya. Jadi saya ingin Anda untuk balik lagi ke Google Keyword Tool Anda. Kemudian untuk cara saya untuk melakukan kompetisi itu mungkin berbeda dengan yang banyak diajarkan oleh orang lain ya. Dan cara saya ini adalah cara yang saya kembangkan sendiri. Ini juga saya belajar dari guru saya, namanya Alex Becker. Jadi eh, keunggulan dari cara saya ngecek kompetisi dengan cara ini adalah bahwa saya tidak perlu tools-tools mahal untuk memastikan kompetisi dari keyword-keyword yang saya target. Jadi dan saya bisa melakukannya dengan relatif cepat, sekitar 10 detik sampai 15 detikan, bahkan kurang ya untuk satu keyword. Jadi kita bakalan langsung aja deh. Ini sudah kita prioritaskan berdasarkan local monthly search ya. Jadi untuk ngecek kompetisi saya biasanya klik di sini di bagian panah kecil ini, kemudian kita klik di Google Search ini sambil klik kontrol ya biar terbuka di halaman yang baru. Jadi nah, jadi yang saya biasanya lakukan itu adalah saya pastikan apakah keywordnya itu ada di bagian ada di jadi basicnya adalah bahwa jika orang itu melakukan, sebentar, ini kita bakalan uh, dan save aja deh. Jadi ini jika misal orang orang kalau melakukan optimasi search engine terhadap keyword tertentu, mereka pasti meletakkan keywordnya di beberapa tempat. Yang pertama adalah di URL-nya. Saya harap Anda bisa lihat ya, ini sebentar, ini saya besarkan dulu fontnya agar Anda bisa lihat. Oh, komputer saya sepertinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah URL-nya. Jadi jika orang melakukan apa itu istilahnya optimisasi terhadap suatu kata kunci, itu biasanya dia meletakkan keywordnya di URL-nya, kemudian di title text, kemudian setelah itu adalah di meta description. Nah, ini adalah beberapa beberapa cara untuk melakukan scan cepat gitu ya, apakah keyword tersebut sedang dioptimisasi atau tidak. Jadi dari sini saya bisa lihat, jadi ini ya, bisa Anda lihat ini dia optimisasi untuk kata kunci budidaya ikan lele, di URL-nya budidaya ikan lele, tapi di meta description-nya ada budidaya lele. Jadi kita bisa bilang bahwa dia sebenarnya itu melakukan optimisasi, tapi dia optimisasinya kurang tepat karena keywordnya yang kita incar adalah budidaya lele. Dia 2 dari 3 poin, dia mentarget apa, budidaya ikan lele gitu ya. Jadi jika kita jadi ini saya rasa bisa kita taklukkan dengan relatif mudah ya. Setidaknya kalau untuk saya relatif mudah ya, karena pokoknya gini aja, pokoknya nanti on page search engine optimization harus Anda maksimalkan. Jadi Anda lihat video tutorial saya di bagian on page search engine optimization, dan hal lain yang perlu Anda optimalkan adalah backlink Anda, dari sisi backlink Anda. Jadi ini budidaya lele ini untuk yang posisi pertama ini saya rasa bisa untuk kita jatuhkan, untuk kita rebut posisinya. Kemudian hasil yang keempat ini juga budidaya ikan lele, di meta description-nya juga budidaya ikan lele, dan ini juga di URL-nya budidaya ikan lele. Oke. Jadi bisa kita kalahkan ini insya Allah.
Kemudian, nah ini agak sulit ini karena posisi ketiga dia mengoptimasi untuk kata kunci budidaya lele, URL-nya juga budidaya lele dan meta description-nya juga budidaya lele bahkan 2 kali gitu ya. Dan saya juga biasanya lihat page rank-nya ya, saya sampai lupa. Nah, ini yang keempat ini adalah page rank. Jadi jika ada suatu halaman kemudian page rank yang tampil di sini itu lebih dari 3 untuk kata kunci yang saya target, saya biasanya tidak apa saya biasanya bakalan lepaskan keyword itu gitu. Saya mungkin bakalan optimasi tapi nanti di masa mendatang untuk jangka panjang, tapi untuk yang jangka pendek nggak bakalan saya lakukan gitu ya. Jadi nah, gimana caranya kita dapetin page rank? Itu ini Anda install tools yang namanya SEO Quick ya. Jadi Anda cari aja di Google ya. Anda cari SEO Quick seperti ini. Sebentar, Anda mungkin nggak kelihatan ya. Oke lah, sebentar saya enter aja dulu. Jadi ini ya. Nah, ini lihat ya di Google Anda ketikkan SEO Quick seperti ini. Kemudian SEO Quick ini adalah add-ons untuk Mozilla dan Chrome. Jadi Anda install add-ons tersebut, kemudian yang terjadi adalah nanti bakalan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa request parameter seperti ini dan nanti bakalan keambil page ranknya, bakalan diambil data mengenai page ranknya. Jadi dari sini saya tahu, oh ini page ranknya 1, ini page ranknya 0. Wah, ini ada yang page ranknya 4 ini untuk posisi 4. Ini kayaknya bakalan sulit. Dan dia juga mentarget kata kunci budidaya lele, di URL-nya juga budidaya lele, dan ini budidaya lele. Jadi saya biasanya cuma ngecek posisi 1 sampai posisi 4. Dari posisi 1 sampai posisi 4 ini saya biasanya sudah dapat gambaran. Jadi kalau ada seperti ini posisi 4 ini sulit sekali ini. Ini posisi 4 ini sulit sekali. Dan saya yakin untuk yang posisi-posisi lain yang di atasnya ini bisa ranking di atasnya ini karena semata-mata dia punya backlink gitu ya. Jadi saya lihat seperti ini memang sebenarnya dari scan ini saya tahu kompetisinya bakalan sulit ya, tapi kalau seperti ini saya biasanya sudah langsung saya tinggal aja. Saya bakalan cari keyword lain ya, karena fokus kita adalah gimana caranya kita ranking untuk keyword, gimana caranya ranking cepat ya untuk keyword yang kita mau gitu ya. Jadi kita bakalan beralih ke lele sangkuriang ya. Jadi kita lakukan Google search. Tunggu beberapa saat, internet saya sangat lemot. Sebentar saya. Ya, ini adalah penelusuran untuk kata kunci lele sangkuriang ya. Jadi ini posisi pertama ini direbut oleh video YouTube budidaya lele sangkuriang di sini ya. Di URL memang YouTube tidak ada, tapi di sini di deskripsinya ada kata kunci lele terpal. Jadi ini mungkin ada banyak backlink ya, apalagi video YouTube itu dengan backlink beberapa aja sudah bisa muncul di halaman pertamanya Google. Jadi ini bakalan agak sulit saya rasa, tapi kita nggak tahu sebelum kita request parameter dulu. Nah, ini page ranknya 3. Wah, ini bakalan sulit ini. Kata kunci lele sangkuriang bakalan sulit. Dah wes, kalau sudah seperti ini dah saya tinggal aja. Kita bakalan cari yang lainnya. Jadi kita cari Google search. Nah, ini ada gambar untuk beternak lele. Oke, ada banyak gambar. Nah, ini beternak lele di title, beternak lele di URL, beternak lele di deskripsi. Oke, posisi 1 sulit. Beternak ikan lele, oke. Beternak lele di URL, beternak ikan lele, oke, ini tidak begitu sulit. Ini ternak lele dia. Jadi kalau seperti ini kita masukin kata kunci beternak, tapi yang ternak juga di highlight, juga di bold oleh Google. Itu artinya Google menganggap bahwa kata beternak dan kata ternak itu memiliki arti sama gitu. Jadi ini ternak lele ini juga bakalan sulit. Jadi sudah ini posisi 1, 2, 3 ini juga posisi 1 sampai 4 sulit. Jadi coba kita cari keyword lain. Untuk cara ternak lele, nah ini cara ternak lele, oke, sulit. Cara ternak lele, oke. Ini juga bakalan sulit. Coba kita lihat
PageRank. Oke, ini non available tapi dia melakukan optimasi ya. Ini juga ini bakalan sulit. Coba kita beralih ke pencarian yang tidak begitu besar, misalnya seperti ini, budidaya lele sangkuriang. Kita coba lihat. Nah, ini dia ternak lele sangkuriang, padahal yang kita cari budidaya lele sangkuriang. Ini ada sih budidaya lele sangkuriang YouTube. Oke, ini ada. Coba kita lihat PageRank-nya. Oke, ini PageRank 0. Oke, gampang. Oke, ini sayangnya ada budidaya lele sangkuriang di sini. Budidaya lele sangkuriang di YouTube di sini. Oke, ini aja yang ini juga kayaknya bakalan sulit meskipun PageRank-nya 0. Cuma yang 3 cuma YouTube ini sih sebenarnya. Saya bakalan coba untuk ngetarget ini, saya rasa, karena ini cukup bagus keywordnya dan kompetisinya tidak memang sulit, tapi ini dari lihat seperti ini saya rasa bukan situs-situs yang begitu bagus. Ini seperti Blogspot. Oke ya, Blogspot ini bukan situs bagus. Ini ada situs berita ya. Jadi waspada.co.id itu saya percaya adalah situs berita. Jadi ada beberapa bendera yang biasanya saya pakai. Ada beberapa tanda bahwa suatu kata kunci itu gampang di-rank. Jadi kalau misal ada situs berita, maka itu biasanya gampang untuk di-rank. Misal kalau ada situs web 2.0, jadi seperti Squidoo, kemudian seperti misalnya Blogspot gitu, tapi ya Blogspot ya belum tentu juga sih. Blogspot biasanya sulit, tapi biasanya situs-situs web 2.0 seperti misalnya Squidoo, terus Hubpage. Jadi misal kalau ada situs-situs seperti ini, misalnya ranking itu meskipun kata kuncinya ada di deskripsi, URL dan lain-lain, itu biasanya tetap bisa kita rebut dengan beberapa backlink berkualitas ya. Kemudian terus situs yang biasanya bendera bagus untuk saya itu adalah situs forum. Jadi karena forum itu sangat tidak mungkin sekali orang melakukan backlink di forum gitu ya. Orang tidak akan melakukan optimisasi di forum gitu. Misal Anda bikin post di forum, istilahnya itu bikin thread ya, saya nggak tahu gimana nyebutinnya, gimana ngepronounce-nya ya, yang betul gimana, yang jelas misal Anda bikin post baru ya di forum, itu biasanya kemungkinan besar Anda tidak melakukan optimisasi off page terhadap forum tersebut. Jadi jika Anda punya situs kemudian Anda lakukan optimasi on page dan backlink Anda cukup berkualitas dan cukup dalam hal kuantitas, maka saya rasa bakalan cukup relatif mudah bagi Anda untuk merebut posisi tersebut. Jadi ini ya, situs berita web 2.0, situs forum. Kemudian juga misal ada Yahoo Answer. Jadi misal ada Yahoo Answer itu ranking di posisi 1 2 3 4 itu, maka itu adalah pertanda bahwa kata kunci tersebut gampang untuk di-rank. Jadi ini situs berita, ini ada situs berita, ini ada Blogspot seperti ini saya rasa mudah untuk kita rank, relatif mudah lah, tidak sesulit yang di atasnya lah seenggaknya. Coba kita lihat untuk kata kunci ini, kata kunci apa, budidaya lele sangkuriang ya. Coba kita lihat kata kunci yang lain, misalnya ini budidaya lele dumbo. Nah, posisi 1 budidaya ikan lele. Alhamdulillah, ini akhirnya mulai mudah ya. Ini tidak ada kata kunci langsung ya, budidaya lele dumbo. Ini juga tidak ya, lihat URL tidak, ini juga tidak ya. Coba kita lihat URL-nya. Ya, nggak kelihatan ya URL-nya, dia pakai rich snippet. Jadi pokoknya yang jelas ini tidak ya, dia tidak optimisasi di title, tidak optimisasi di URL. Sepertinya sih seperti itu. Coba kita. Nah, sekarang Anda bisa lihat bagian bawah saya. Jadi ini pembesaran lele dumbo. Oke, bukan. Yang kita cari adalah kata kunci budidaya lele dumbo. Ini budidaya ikan lele. Sementara yang ini URL-nya, ini budidaya lele dumbo, tapi ininya budidaya ikan lele.
ini budidaya lele dumbo ya, tapi ini ya gak apa-apa sih ini, tapi meta descriptionnya juga tidak teroptimasi untuk kata kunci budidaya lele dumbo. Jadi coba kita lihat page ranknya masing-masing. Oke, ini kabar yang sangat bagus sekali, page ranknya 0, ini non available, ini cuma 1. Sementara ini cara berternak ikan lele, bukan budidaya lele dumbo. Ini juga beternak ikan lele, dia ngetarget kata kunci beternak ikan lele, jadi beternak ikan lele dumbo yang dia target, jadi relatif mudah untuk kita target. Jadi kita sudah dapat satu keyword ya, kita sudah dapat satu keyword yang dari scan awal terlihat sangat mudah untuk di apa itu istilahnya, terlihat mudah untuk di rank. Sebentar, ini kita ini gimana ini caranya biar nah kita bakalan matiin dulu ya ini semuanya, semua centang yang ada. Sebentar, gimana ya caranya ngilangin semua centang itu, saya kok lupa ya. Ya ini pokoknya saya bakalan cuma centang beberapa kata kunci yang gampang gitu ya, kemudian saya bakalan taruh di Excel file lagi, di Excel file saya yang lainnya. Jadi ini adalah keyword-keyword yang bakalan kita target. Nah nanti saya bakalan bikin sheet baru, bikin sheet baru seperti ini, kemudian saya bakalan kasih nama keyword jangka pendek seperti ini. Nah ini keyword-keyword jangka pendek ini adalah keyword-keyword yang bisa kita target dalam kurun waktu yang cukup pendek gitu ya, yang tidak butuh waktu lama untuk yang setelah kita optimasi bisa kita menangkan kompetisinya. Jadi ini saya bakalan masukin seperti misalnya tadi budidaya lele dumbo seperti ini, kemudian saya bakalan cari lagi dengan teknik yang baru saja saya jelasin tadi ya. Kita cari apakah URL-nya teroptimasi, title text-nya teroptimasi, meta description-nya teroptimasi, dan page rank-nya tinggi atau rendah. Kemudian apakah ada situs berita di posisi 1 sampai 4, apakah ada situs web 2.0 di posisi 1 sampai 4, apakah ada forum ranking di posisi 1 sampai 4, apakah ada Yahoo Answer ranking di posisi 1 4. Jadi jika ada keempat ini, maka biasanya relatif mudah bagi kita untuk merank keyword tersebut. Tapi jika misal empat hal ini keempat-empatnya teroptimasi, maka bakalan relatif sulit bagi kita untuk memenangkan kompetisi di keyword tersebut. Butuh lebih banyak usaha, jadi tidak bisa jangka pendek. Jadi saya rasa untuk keyword untuk keyword research, mencari tahu kompetisi keyword untuk optimasi jangka pendek, saya rasa sekian dulu. Saya harap Anda belajar banyak dari video ini, dan nantikan video saya selanjutnya, dimana ini kan masih proses scanning ya, nanti ada yang namanya proses digging. Jadi kita mencari tahu benar-benar apakah sebuah halaman tersebut dioptimasi dengan sebenar-benarnya gitu, dioptimasi dengan maksimal gitu. Jadi kita bakalan cari tahu yang ada di dalamnya situs tersebut, yang ada di dalamnya halaman tersebut, seberapa banyak backlinknya, kemudian ada berapa anchor text-nya, dan lain-lain. Itu bakalan saya share deh, gak bakalan saya sembunyikan di premium, di halaman premium saya, karena saya rasa keyword research ini cukup penting gitu ya. Dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya, yang tentu saja tidak kalah powerful dengan video yang ini. Saya harap Anda belajar banyak, dan salam pintar.